Bersama kita Bapak Julianda BM, SHMH, Kabag Hukum dan Persidangan, Sekretariat DPRK Subulu Salam. Dalam edisi kedua podcast Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Subulu Salam, Kamis 19 Agustus 2001, kita membahas terkait hasil karya yang fundamental, yakni eksistensi kecil sebagai hakim perdamaian di Aceh. Mungkin ini adalah hal yang luar biasa bagi kita tentunya, melihat hasil karya oleh bapak kita ini, yakni Bapak Julianda. Bagaimana ceritanya sehingga bapak ini bisa dalam ide membuat buku terkait eksistensi kecil sebagai hakim perdamaian di Aceh? Ya, terima kasih. Sebenarnya ide itu sudah lama pada saat saya masih mengejar pendidikan pasca sarjana. Jadi pada saat itu saya mendapat ilmu di kampus bahwa tidak secara struktural kenegaraan itu saya mengetahui ada teori Montesquieu yang membagi 3 kekuasaan negara pada saat itu. Ini berawal dari sana, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan itu dilaksanakan oleh organ atau badan yang berbeda. Nah, berdasarkan pengalaman kita di Aceh itu, saya menemukan bahwa ada satu badan yang melaksanakan 3 fungsi itu, yaitu kecil. Kecil di Aceh itu ternyata melaksanakan 3 fungsi kekuasaan itu dan dilaksanakan oleh satu badan, yaitu kecil itu sendiri. Di mana kecil kalau di kampung atau di kampung di Aceh itu selain melaksanakan fungsinya sebagai eksekutif, ternyata dia juga melaksanakan fungsinya sebagai legislasi atau penetapan resam di kampung atau peraturan kampung, dan juga melaksanakan fungsi kekuasaan yudikatif. Dalam hal ini yaitu sebagai hakim perdamaian di kampung. Jadi saya awalnya idenya dari sana, sehingga saya tertarik untuk melihat kembali sebenarnya bagaimana sih eksistensinya sebagai hakim perdamaian itu seperti apa. Apakah secara hukum itu ada dasarnya atau legalitasnya? Kemudian bagaimana mekanismenya dia melaksanakan untuk fungsinya itu dalam hal fungsinya melaksanakan fungsi yudikatif itu. Setelah saya melihat ternyata dalam hasil analisa dan penelaahan saya, ternyata seorang kecil itu sudah lama eksis ternyata, dan saya kaji dari sejarah keberadaan dari semenjak awalnya, ternyata di Aceh itu sudah hidup norma-norma seperti itu. Norma adat sudah berjalan seperti itu. Adat sudah berjalan lama. Kecil sebagai kepala adat. Ya. Kecil selain fungsinya sebagai pelaksana lembaga adat, juga dia sebagai pemerintahan. Nah di situ jadi sebagai ada secara yang hakim perdamaian terhadap kasus-kasus yang ringan, sengketa di kampung. Ya, seperti itu. Jadi pandangan untuk membuat karya itu seperti itu. Ya. Kira-kira berapa lama proses dalam pembuatan buku yang luar biasa ini? Prosesnya sebenarnya sudah lama ya. Saya mulai ide itu di tahun 2012, sejak masih mencapai pasca dan setelah selesai. Sudah lama sebenarnya saya kumpul bahan ini, tapi saya merampungkannya 3 bulan belakangan ini. Ya sudah, karena bahannya sudah ada pada saat itu sebagian. Saya merampungkan 3 bulan belakangan ini. Berarti kalau di saat pembuatannya menyiapkan bahan di saat pasca sarjana atau pasca sarjana ya? Pada saat mengejar pendidikan pasca sarjana. Pasca sarjana kalau nggak salah itu di tahun 2008 berarti ya? S1 2007, ya. 2007 S1 ya. Di Unsia ya? Ya, di Unsia. Berarti Bapak Julianda ini termasuk
lulusan usia dari S1 hingga S2, luar biasa. Dan mungkin termasuk adalah siswa SMA 1 Simpang Kiri di tahun 2003. Tentu kita bangga bahwasanya putra Kota Suku Salam ini bisa melahirkan buku, ya, bisa menciptakan buku yang tentu bisa akan bermanfaat bagi kita semua sebagai wawasan ilmu pengetahuan tentunya. Referensi kita untuk mengetahui bahwasanya ternyata hakim itu ada di kampung kecil sebagai pelaksananya. Kemudian adakah ide selanjutnya setelah buku ini terbit? Nah, tentunya saya lihat oleh Amerta Media. Ya, selanjutnya apakah ada rencana ke depan dari Bapak Julianda ini untuk membuat kembali buku? Karena mungkin ada ide-ide yang terbaru melihat suasana-suasana. Nah, ini sebuah karya dan Bapak Julianda ini adalah ASN, luar biasa. Silakan. Saya secara pribadi masih punya keinginan untuk membuat beberapa karya ke depan. Tentu saya akan membuat karya itu berkaitan juga dengan ASN, latar belakang profesi. Lebih fokus lagi mungkin berkaitan dengan tempat kerja saya sekarang di Sekretariat Dewan ini, Sekretariat Dewan. Jadi mungkin ada hubungan ke sana, itu rencana saya. Juga saya juga punya keinginan selain ini kan bukunya sifatnya non fiksi dalam bentuk fiksi. Saya juga pernah terlintas untuk membuat karya yang sifatnya fiksi berupa novel. Tapi ini tingkat selanjutnya. Tapi ini dulu ada ke depan itu mungkin tertarik dulu ke ranah buku non fiksi. Di pemerintahan seperti itu ya. Dengan pemerintahan dan ASN. Luar biasa. Pemirsa, mungkin bincang kita ini bincang santai ini, semoga apa yang kita bincangkan ini ada nilai plus bagi kita semuanya, para ASN, para pecinta ilmu pengetahuan. Mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat tentunya untuk bisa membuahkan karya yang terbaik bagi diri kita sendiri dan tentunya untuk masyarakat, bangsa dan negara dan agama. Fastabiqul khairat. Saya Zainal Abidin sebagai pembawa acara atau moderator mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Julianda yang telah hadir dalam bincang santai kita di program podcast Dinas Kominfo edisi kedua. Semoga kita akan bertemu kembali di lain waktu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Singkat ya.